kan sering anak ini ya. kecil kan mereka kan hanya melihat Ya, melihat yang orang dewasa biasanya lakukan, kan, betul. ya kan, melihat orang-orang di sekitar mereka, melihat ke ayah bundanya seperti apa perlakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda edisi Ramadan. Persembahan spesial dari Generos, teman Bunda menampingi tumbuh kembang sekecil. Senang sekali ini saya bisa hadir lagi di segmen kedua, tentunya masih dalam edisi Ramadan, dan di hadapan saya masih ada Mbak Maria Hayuning Tias. Mbak Maria Hayu Utami Ningtyas. Aduh, agak susah ya agak namanya? iya kayak Hayu, enaknya disambung gitu. Hayu Utami. Maaf ya. Saya yang salah loh, saya yang mohon maaf. Jadi kita kembali lagi nih di segmen kedua yang akan ngebahas tentang mengajarkan manfaat sedekah pada keluarga. Nah, nanti dengan Mbak Maria ini kita akan sharing-sharing nih gimana sih Mbak Maria ini mengajarkan sedekah untuk anak-anaknya. Dan Bunda, kalau belum menonton segmen sebelumnya, tonton dulu yuk segmen kedua. Kita banyak bahas-bahas santai tentang mengajarkan puasa untuk anak. Nah, oke Mbak Maria, kita balik lagi nih ya. Kita sudah ngebahas tentang tadi sebelumnya mengajarkan puasa. Nah, di segmen kedua ini kita meng-highlight nih di selain puasa di bulan Ramadan ini kita kan biasanya bersedekah ya, ada namanya zakat fitrah gitu kan. Nah, dari Mbak Maria sendiri misalnya tadi kan kita udah ngebahas motivasi ya. Motivasi ataupun semangat ibadah puasa untuk anak-anak nih. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Maria sendiri gimana sih cara mengajarkan sedekah untuk si kecil? Nih, jadi kita nge-highlightnya sedekahnya nih Mbak. Oke. Sedekah atau zakat fitrah mungkin ya. Sedekah Kalau dulu mungkin ya. Oke. Jadi kalau sedekah tuh lebih ke memberikan kepada yang kalau yang gampangnya sih ya. Aku sih misalkan lagi di jalan, namanya kita misalkan lagi jalan-jalan gitu, ada mungkin yang membutuhkan, yang biasanya kan ada di sekitaran lampu merah ya. Ya. Ketika yang kita mau kasih, mungkin kita kasih kak itu tuh waktu yang anak yang pertama ya, anak pertama ya. Kayak itu ada orang kasihan deh, dia itu tuh kenapa kok dia kok begitu di pinggir jalan pakai kostum, kan sekarang banyak tuh kostum yang badut itu dia tuh cari kerjanya begitu, kasihan kan tuh panas-panas itu, coba dikasih nih, terus nanti kita kasih uangnya yang ngasihin dia. Jadi sengaja kita yang kasihin ke dia supaya dia nanti yang nyerahin ke yang badut-badut itu. Jadi mungkin dari hal-hal kecil seperti itu. Kalau misalkan memang bunda dan ayah berkesempatan untuk bisa berkunjung ke panti-panti yang tadi seperti disampaikan di sesi yang pertama tadi, itu lebih baik sih. Jadi kita mengajak anak ke lingkungan yang baru, yang mana di sana lebih lebih membutuhkan ya. Mereka harus tidur dempet-dempetan mungkin. Kalau kamu nanti mungkin sampaikan, kamu kan enak Kak tidur di kamar sendirian, pakai ada pendingin mungkin. Kalau ini kasihan loh, tinggalnya mereka dempet-dempetan. Nanti biasanya sih dengan anak-anak diberikan hal-hal yang simple, yang memang langsung applicable di kehidupan mereka, yang relate lah ya. Itu biasanya lebih gampang sih ya dicernanya. Jadi ya kalau bisa misalkan nih namanya contoh, kadang-kadang suka keceplosan ya. Lagi di jalan mungkin ada yang nggak berkenan, mungkin tukang parkir nih. Kadang-kadang tuh kesel ya kan. Kesel ya, kayak tiba-tiba muncul. Terus apa nih terus. Kalau bisa sih jangan sampai itu muncul di anak ya. Karena kan ya apa sih susahnya kita kasih uang 1.000 2.000 perak ya kan, dibandingkan dengan mereka memang butuh kan ya. Jadi ya walaupun kadang-kadang mereka suka muncul, tapi kan ya mungkin cara kita bersyukur ya kita cari uang nggak harus panas-panasan loh. Mereka itu harus panas-panasan untuk mencari, dan mungkin memang apa ya namanya,
ya jangan sampai menunjukkan hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan jadi nggak empati ke orang. Karena kalau misalkan anak kecil kan mereka kan hanya melihat yang orang dewasa lakukan, betul. Ya kan, melihat orang-orang di sekitar mereka, melihat ke ayah bundanya seperti apa perlakuannya. Jadi memang ya kita kan pengennya anak kita menjadi generasi yang lebih berempati, lebih bersimpati, karena itu bekal itu tuh nanti kan untuk jadi mereka terekam di memori. Untuk selanjutnya ke kehidupan mereka kan sendiri ya. Iya, istilahnya bagaimanapun ya, kalau misalnya kita bisa mengajarkan kebaikan, misalnya sedekah yang kecil-kecil dulu diterapkan, anak nih ngeliat nih, oh berarti mamahnya suka nih ngasih beri-beri untuk yang receh-receh kayak gitu ya Mbak. Tapi juga harus jangan kebablas, gimana ya, kadang-kadang kan suka ada orang yang ya kita lebih kewaspada sih ya. Kadang-kadang suka ada yang ngaku-ngaku orang misalkan datang ke rumah minta sumbangan atau apa, kan bener. Itu kan hal-hal yang khawatirnya kita, karena itu anak-anak langsung ke depan, itu kan banyak cerita kan ya. Betul. Tapi walaupun kita mengajarkan anak-anak untuk memberi sedekah, tapi kita juga harus waspada. Kita juga kasih tahu, Kak, tapi kamu kalau misalkan mau ketemu sama orang asing, mau kasih kasih sumbangan atau apa, harus sepengetahuan orang dewasa, harus sepengetahuan mama atau ayah atau bunda atau mungkin mbak yang di rumah mungkin. Jadi ya walaupun kita sedekah jangan sampai terus nanti jadinya anak kan namanya masih belum ngerti nih, belum tahu apa-apa ya. Dia mungkin taunya aku sama aku diajarin gini, terus ada orang misalkan, kan kita kan namanya juga nggak tahu ya. Nah makanya pentingnya tetap waspada gitu ya, begitu. Tetap highlightnya tetap waspada. Tadi ya Mbak, aku garis bawain tetap kalau misalnya mau memberi, coba kasih tahu dulu ya ayah dan bundanya, supaya ya kita tahu nih anak kita mau memberi atau mau bersedekah kepada siapa. Nah tadi Mbak, kalau misalnya di keluarga Mama sendiri, tadi kita udah ngebahas sedekah ya. Ada nggak sih misalnya rencana atau planner, kan Mbak Maria kan banker nih ya, praktisi keuangan gitu kan, ada nggak sih rencana atau planner yang khusus untuk misalnya alokasinya dananya untuk infak lah, istilahnya untuk sedekah seperti itu? Kalau alokasi dana sih enggak ya, kayak misalkan zakat mal kan 2,5%, itu kan setiap bulan harus dipotong, disalurkan ya. Karena kalau misalkan hanya ketika bulan puasa sih boleh, tapi kan kayaknya lebih ringan kalau misalkan kita begitu dapat rezeki langsung kita potong. Kalau aku sih lebih setuju ketika ada rezeki langsung salurkan, gitu. Karena kan yang membutuhkan ini kan gak nunggu besok nih, kayak gak nunggu, kita punya rencana dulu ya. Terus apalagi kalau misalkan namanya kemarin kan Indonesia lagi beberapa kali ada bencana ya kan, dan kebetulan lagi nih di sekolah kan pasti ada ya diadakan seperti itu, gerakan donasi nih untuk kemarin mungkin di beberapa daerah di Jawa Barat ya kan. Terus ya kalau misalkan memang ada, nah aku tuh selalu ajarinnya ke anak-anak, kakak kan punya tabungan. Tabungannya mau buat beli apa? Kan anak-anak kan misalkan dapat uang saku nih, kan disisihin kan. Betul. Kakak mah nggak pengen punya dapat pahala sendiri dari duit jajan kamu, Kak. Kamu sisihin sebagian buat korban bencana gitu. Jadi misalkan ada kayak bencana kayak yang kemarin ini. Itu ya, di mana tuh Cianjur ya. Kalau nggak salah sekarang juga masih kayak masih ada ya, masih ada gempa-gempa kecil-kecil deh. Nah itu lebih kepada mengajarkan kalau bisa, kalau dia punya uang yang disimpan sendiri di tabungan, ya disenggol lah. Kak, coba deh pakai uang kamu sendiri gitu. Jadi mengajarkan supaya ketika nanti dia sudah dewasa itu jadi kesadaran untuk zakat fitrahnya itu dari duit saku sendiri. Walaupun sebenarnya itu nggak wajib ya, karena mereka kan masih tanggungan orang tua, belum istilahnya belum mencari uang sendiri. Tapi kalau misalkan mereka bisa menyisihkan dari uang sakunya, kan betapa bahagianya orang tua gitu ya. Berarti kan udah dari kecil nih udah bisa ada kesadaran untuk itu ya. Iya, kalau misalkan memungkinkan dari uang tabungannya, ayo Kak, coba sedikit kasih ke sana, emang kamu nggak pengen pakai uang kamu sendiri gitu, mungkin dari hal-hal kecil-kecil itu aja ya, gak usah banyak-banyak, mungkin berapa kek gitu, apakah berapa puluh ribu, dibalikan lagi ke anaknya mau kasih berapa ya. Betul. Tapi kan dengan begitu kan kita sudah
mencolek nurani empatinya ya untuk bisa berbagi juga dengan sama. Nah, tadi Mbak kalau misalnya kan di bulan puasa ini kan kadang ya setahu saya nih pengeluaran keluarga tuh biasanya membengkak. Kayaknya kelihatannya kita cuma makan nih pas buka puasa sama sahur udah tapi nih. Lebih gede tapi kok lebih gede kan. Kayak banyak perintilannya nih. Akhirnya kan kita tuh kadang suka banyak pengeluaran ataupun anggaran tidak terduga gitu kan. Nah, gimana sih saat kita nih bisa optimis istilahnya, kita punya dari diri kita tuh walaupun anggarannya tipis tapi kita masih bisa bersedekah nih Mbak. Dari Mbak Maria sendiri sih gimana sih supaya menanamkan ke diri itu sendiri terutama untuk anak-anaknya sendiri juga. Oke. Kalau aku mungkin di segmen yang live IG kemarin. Oh ya, oke. Aku emang seneng banget tuh bikin catatan. Jadi kayak kan kalau misalkan di beberapa perusahaan kan ada yang diberikan THR-nya sebelum bulan puasa. Ada juga yang diberikannya beberapa minggu sebelum hari raya. Mungkin kita bisa catat itu dari angka yang mungkin akan didapatkan atau yang mungkin dari gaji bulanan. Kalau misalkan memang THR-nya baru keluar setelah di bulan puasa, yaitu nanti di alokasi tersebut maksudnya dirinci gitu loh. Ya, ditulis kira-kira, rinciannya. Dicatat lah ya. Kira-kira pengeluaran seminggu itu berapa, pengeluaran harian yang nanti akan dialokasikan untuk bulan puasa itu berapa. Dan aku tuh lebih seneng tuh kalau belanja kayak kebutuhan sembako tuh sebenarnya sih sebulan ya. Karena kalau menurutku untuk sembako kayak bahan-bahan kering-kering lah ya, itu sebulan itu emang lebih enaknya tuh belanjanya itu di sebulan. Karena biasanya menurutku lebih ngirit ya dibandingin kalau misalkan kita belanja mingguan, walaupun ya sebenarnya balik lagi ke kondisi finansialnya ya. Tapi kalau memungkinkan untuk sebulan lebih menguntungkan sebetulnya. Tapi kalau misalkan pun mau mingguan juga nggak apa-apa. Nah, kalau yang terkait dengan belanja mingguan kan pasti kan yang kayak sayuran daging, yang bahan-bahan basah ya istilahnya. Sebenarnya kita bisa juga kok ngirit tapi dapat menunya banyak. Kayak misalkan banyak ya. Biasanya kan pengennya kan supaya satu minggu ya udah lagi gitu kayak kan. Misalkan biasanya tuh yang bikin boros tuh adalah beli takjil ya. Kan itu sih. Ketika kondisi perut lagi kosong terus melihat semua kanan kiri kayaknya itu yang harus dicatat sama bunda-bunda ya. Jadi lebih kepada ya itulah sore-sore tuh menjelang puasa berbuka ngabuburit. Ngabuburit tuh seru sih, tapi kayaknya kalau setiap hari lumayan ya. Harus keluar kayak ada takjil baru gitu kan. Ada yang kemarin buka di sini gitu kayak pengen coba-coba nih. Kayak lumayan juga itu nominalnya ya. Kalau misalkan tiap hari kita ngabuburit beli jajan di luar, cobalah kalau misalkan bunda-bunda bisa ada waktu dan emang agak sedikit effort bikin sendiri, ngajakin anak-anak bikin. Seru loh. Itu malah lebih ngingetin bonding ya, kita langsung kayak tadi ya, kalau misalnya ngabuburit jam 5 udah capek gitu kan, udah istilahnya lemah lesu lehoy gitu kan. Jadi kita harus ngajarin, coba yuk kita cari kegiatan yang mengalihkan supaya rasa lapar ini berkurang ya. Nah, tapi ada anggaran sendiri nggak sih Mbak, misalnya kalau dalam puasa nih untuk sekian persen kita alokasikan untuk sedekah gitu? Oh iya pasti ya. Kan selain kan namanya kan bulan puasa, kita bersedekah di bulan puasa kan pahalanya berkali-kali lipat ya. Benar-benar. Ya kalau bisa yang tadinya mungkin katakanlah cuma 2,5%, ditambahin lah jadi 10% mungkin kalau memungkinkan, atau mungkin jadi 5%. Ya lebih balik kepada pribadi masing-masing sih. Tapi kalau menurutku kesempatan ini kenapa harus disia-siakan? Bener. Kan bulan Ramadan dalam satu tahun cuma ada sekali. Bener. Jadi harus memanfaatkan. Jadi, kalau misalkan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kan lebih baik.
akan lebih baik dimaksimalkan ya. Jadi itu bunda-bunda ya pokoknya harus bisa mencatat kalau bisa ya istilahnya ya istilahnya habis capek belanja dikit lah, capek dikit gak apa-apa. Mencatat pengeluaran supaya alokasinya nih bisa ketahuan gak sih Betul. Mbak, jadi kita bisa bersedekah. Tadi juga anaknya Mbak Maria juga diajarkan boleh nih dari uang saku yang didapat gitu kan bisa untuk bersedekah juga. Nah kalau bunda-bunda punya cara sendiri juga nih gimana kan mengalokasikan sedekah gitu kan, bisa share ya di kolom komentar bawah. Mungkin ada yang sama nih dengan Mbak Maria caranya atau yang punya cara yang lain juga bisa di share di kolom komentar di bawah. Nah lanjut nih Mbak, biasanya setelah kita ngomong sedekah dan lain-lain kita menjelang saat puasa terus menjelang Ramadan menjelang lebaran menjelang lebaran ini menjelang hari raya kita kan biasanya anak-anak nih dapat THR ya kan pasti dapat THR gitu kan, yang kadang akhirnya ditunggu-tunggu lebaran pulang kampung pasti aku dikasih uang nih sama nenek lah, sama tante atau sama Pak De, Bude dan segala macam gitu. Nah kalau Mama Maria sendiri nih ketika anak mendapatkan THR kira-kira ada nggak sih mungkin apa ya istilahnya ya mengajarkan anak untuk mengalokasikan THR-nya lah gitu ke mama kan. aja sini titip Biasanya kan kayak, tadi kamu dapat uang dari Bude kan, coba sini titip ke mama gitu kan, nggak bakal hilang kok, tapi kan belum tahu nih ya gitu kan. Itu soalnya saya pengalaman sih Mbak. Gitu ya? Pengalaman, jadi kita nggak tahu nih, apalagi mungkin yang belum tahu uang lah istilahnya kan gitu, ada yang anak-anak kecil kan nggak tahu nih nominalnya 100.000 50.000. Nah gimana sih kalau Mbak Maria sendiri untuk menyarankan anak-anak misalnya menyimpan THR-nya ataupun THR-nya ini coba dong disumbangkan atau ya tadi yang kayak udah dibahas Mbak Maria tadi untuk mengalokasikan THR-nya ke lebih orang yang membutuhkan gitu. Iya, kalau kami sih di keluarga kalau dapat THR ya lebih ke tergantung nih anaknya umur berapa nih. Kalau masih balita ya biasanya masih umur kecil ya, banget 5 tahun lah ya 5 tahun lah kan kita udah bikinin rekening juga tuh, maksudnya rekening QQ mamahnya ya. kan. Ya benar-benar jadi tuh nanti tabung tuh ke situ. Tapi kalau misalkan dia masih kecil ya kan dia juga belum ngerti ya. Tapi kan kalau misalkan memang udah ada rekeningnya ya ditabung aja. Karena kan itu kan nanti kan sebenarnya ya sebagai nanti buat investasinya dia juga. Tapi agak kurang setuju kalau dibeliin mainan sih ya. Biasanya sih gitu. Aku juga mungkin, gitu soalnya. Ya mungkin dibeliin tapi jangan semua ya nak. Bener-bener. Lebih dikasih pengertian. Tapi ya memang namanya anak-anak kan pasti senangnya kalau dapat duit dipikirin mereka kalau nggak beli jajan beli mainan. Ya mungkin kita nggak mungkin lah ya kita mau straight kayak gak usah deh gitu. Tabung semua nggak mungkin. Nggak mungkin pasti. Jadi kayaknya kok uang aku gitu, kok nggak boleh, emang kenapa? Pasti kan pikirannya kan aku gitu. Dikasih sama tante, dikasih sama bude gitu kan, dikasih sama eyang mungkin ya kan. Jadi ya balik lagi boleh dibelanjain makanan, dibeliin jajan, tapi jangan semua ya nak. Tapi jangan semua gitu jangan kan. semua. Sebagian ditabung. Boleh beli mainan boleh, tapi coba mainannya itu di rumah masih banyak loh. Ya biasanya gitu sih kayak. Ya kan kayak numpuk gitu kan sih, gitu kan masih jadi bagus kayak, gitu. Jadi lebih ya pintar-pintarnya kita komunikasi ke anak lah ya. Namanya anak-anak kan sebenarnya tinggal diarahin mau kemana. Iya benar. Tapi ya memang harus agak bersabar ya Bun. Bersabar dan satu sih konsisten ya Mbak. Pokoknya kalau misalnya kita buat untuk konsisten ya udah ini kita tabung sebagiannya boleh kita kamu mau beli mainan atau silahkan. jajan ya. Nah itu kalau misalnya nih Mbak mungkin tadi kan udah share ya kita nggak bisa sepenuhnya mungkin ditabung gitu kan untuk mamanya diberikan ke mamahnya semua gitu. Nah kalau mungkin bunda-bunda di sini nih mau tahu nih tips dari Mbak Maria untuk keluarga Halo Bunda, gimana sih kalau kita mengatur kondisi keuangan terutama pada Ramadan ini ya. Kita yang tadi saya bilang bahwa pengeluaran saat Ramadan ini kan kadang lebih membengkak malahan dibandingkan bulan-bulan lainnya nih. Tapi gimana supaya istilahnya kita stabil antara pemasukan dan pengeluaran nih Mbak? Ya baik lagi ke konsisten dalam mencatat pengeluaran dan maksudnya kayak mencatat kira-kira ada dana masuk berapa, pengeluarannya berapa, dan namanya kita
tidak dimungkiri ya, Ya. namanya hari raya itu kan pasti kan kita ada pengen beliin hampers. Ya, betul. Ya nggak sih? Ya itu saya juga termasuk gitu sih. Jadi kayak pengen yakin namanya momen berbagi, momen kebaikan kan. Jadi senang banget ngasih hampers. Mungkin selain ke keluarga, mungkin ke teman, Teman. ke ditawalan ke klien atau teman SMA, teman SMA, teman SD. banyak ya. Saya gitu. Karena kan nggak mungkin kita dapat hampers kita nggak balikin Ya, lagi kan. biasanya Maksudnya gitu. kayak ya kita menghargai lah ya bener. namanya teman. Jadi ya lebih kepada apa istilahnya mengendalikan pengeluaran itu ya dengan cara dicatat dan ya walaupun itu terlihatnya klise ya memang itu harus dilakuin sih. Memang kita harus mencatat semua pengeluaran dan pendapatan yang mungkin kita dapatkan selama bulan itu. Emang agak sedikit ribet tapi ya kan kita ribet sedikit tapi kan nantinya lebih terkontrol gitu loh. Lebih bisa dimonitor pengeluarannya gitu. Nah itu ya bunda-bunda ya, pokoknya ya kita memang agak ribet harus mencatat pemasukan dan pengeluaran, tapi itu kan nanti akan terasa ya istilahnya. Alhamdulillahnya di setelah hari raya ini masih punya uang pegangan nih. Iya jangan sampai lo ya abis kan lebaran abis terus lebaran, habis itu aduh kok nggak ada pusing duit ya. pusing nih gitu kan, habis habis kesana kesini kesana sini beli ini beli itu, jadi kan banyak banget nih pengeluaran yang harus dikontrol ya nggak sih Mbak. Nah itu dia ya bunda tipsnya dari Mbak Maria. Oke bunda, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga ya Mbak Maria. Sama-sama. Sudah sharing-sharing tadi bermanfaat banget. Mungkin ada yang relate juga dengan bunda-bunda di rumah, mungkin bisa komen aja ya di bawah. Terima kasih udah datang di podcast ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Mbak. Boleh. Ya. Oke, semoga bunda pembahasan podcast kali ini bisa menjadi edukasi dan inspirasi bagi bunda-bunda ya. Dan terima kasih juga untuk bunda-bunda yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda lainnya agar bunda-bunda mendapatkan inspirasi, edukasi, dan cerita untuk keluarga di Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Halo Bunda, Ruang Informasi Keluarga Sehat.